sertifikat, boleh tidak kita menjadi reseller dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itu sih sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan memang sering juga ditanyakan oleh mahasiswa maupun mahasiswi yang baru awal mengikuti perkuliahan kewirausahaan. Nah, yang pertama mungkin nanti saya mau tanya juga gitu, dari total berapa Bu kelas A dan kelas B-nya Bu? Kalau kelas A, kalau tidak salah 29 sama 33, sekitar 50-an lah, totalnya 50-an. Nah, dari 50 ini mungkin kita lihat dulu nih, yang berminat menjadi wirausahawan itu berapa orang gitu. Kita mau langsung mulai saja Bu. Baik, boleh. Ini sudah pukul 10, tampaknya kita bisa mulai saja. Saya persilahkan untuk teman-teman semua, mohon diperhatikan ya, nanti kalau misal ingin ada yang disampaikan, sampaikan saja. Di sini kita santai saja ya Bu Un, jadi lebih ke sharing nanti. Ya, ini Bu. Ya, kita santai saja. Saya sebenarnya ada PPT juga materi, cuman saya khawatir kalau saya share nanti PPT-nya juga, jadi fokusnya kita melihat PPT gitu. Kalau lebih enak, mungkin kita lebih sharing aja ya Bu ya. Boleh. Apa itu wirausahawan? Kenapa? Oke, mungkin saya mulai dulu nih menyapa teman-teman semuanya dari Universitas Negeri Yogyakarta dan Ibu Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Nadia dan yang saya hormati anak-anakku semuanya dari kelas kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan kepercayaan untuk mengisi mata kuliah kewirausahaan di kelasnya Bu Nadia. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk anak-anakku semuanya. Baiklah, kita langsung mulai saja. Apa itu kewirausahaan? Mungkin teman-teman semuanya sudah sering ya mendengar istilah wirausaha, pengusaha, maaf, atau kewirausahaan gitu. Nah, mungkin yang pertama Ibu tanya nih, kira-kira pandangan kalian mengambil mata kuliah kewirausahaan ini untuk apa ya? Atau apa yang kalian akan dapatkan dari mata kuliah kewirausahaan ini? Harapannya apa gitu? Kalian mempelajari mata kuliah kewirausahaan. Ada yang bisa menjawab, membantu? Silakan teman-teman, salah satu mungkin langsung di-on-kan saja, tidak apa-apa, santai saja. Iya, santai saja ya. Jadi kalau santai kita mungkin lebih dapat gitu ya. Siapa yang ingin mengungkapkan sharingnya? Atau coba Tia Novita. Ya, Mbak Tia, coba. Kira-kira apa nih Tia setelah mengikuti mata kuliah ini? Atau ini kan kalau di UNY mungkin udah mau UAS ya Bu ya? Atau udah mendekati UAS Bu? Ya, ini pertemuan ke-11. Oh, ke-11. Ya Tia, setelah mengikuti mata kuliah kewirausahaan ini, sejauh ini ya, setelah pertemuan ke-10 dan sekarang pertemuan 11, apa yang Tia dapatkan? Ya, kita jadi tahu gimana cara berusaha itu seperti apa. Oh, bagaimana? Terus sebelumnya Tia ada nggak? Atau cita-cita Tia sebelumnya ingin menjadi apa? Cita-cita saya ingin menjadi wirausahawan muda. Oh, menjadi wirausahawan muda. Nah, selama ini apa sih yang Tia persiapkan untuk menjadi setelah lulus nanti ingin menjadi wirausahawan muda? Atau sekarang sudah memulai usahanya? Belum, Bu. Belum. Nah, jadi persiapannya apa? Sekarang Tia semester berapa? Semester 4, Bu. Nah, semester 4. Berarti ini D3 ya? D3 atau S1? D4. Oh, D4. Berarti masih 2 tahun lagi kan? Nah, persiapan Tia setelah nanti lulus nih, menjelang 2 tahun lagi akan lulus, itu Tia sudah mempersiapkan apa? Apalagi udah mengikuti kelas kewirausahaan sekarang pertemuan ke-11. Udah pasti punya pemikiran-pemikiran kan? Boleh nggak di-share ke teman-teman? Kira-kira Tia akan mempersiapkan apa nih dengan waktu yang masih ada 2 tahun ini gitu. Jangan sampai nanti setelah lulus bingung lagi. Apa ya yang harus dipersiapkan? Justru sekarang nih kesempatan Tia kan untuk mempersiapkannya gitu. Kira-kira ya setelah mengikuti perkuliahan ini selama 10 kali pertemuan, apa kira-kira yang nanti akan Tia persiapkan? Selama kuliah mungkin masih fokus ke kuliah dulu, Bu, untuk agar mimpi saya menjadi seorang wirausaha itu nanti saya akan bekerja terlebih dahulu untuk mencari modal, kemudian saya akan
membuka usaha saya sendiri, Bu. Ya, Seperti nah sekarang ya Ibu tanya, menurut Tia, apakah kalau kita ingin menjadi wirausahawan itu salah satu faktor utamanya itu modal? Mungkin teman-teman lain akan memberikan pendapatnya, monggo ya. Ya. Saya izin memberikan pendapat, Bu. Ya, silakan Ulfa. Saya Ulfa Ainun dari kelas A izin memberikan pendapat. Menurut saya faktor utama untuk memulai usaha itu bukan modal, tetapi keahlian yang kita miliki, seberapa kreatif sih, seberapa inovatif ide kita agar bisa menarik investor dari luar gitu. Misalnya ide kita itu bagus, unik, belum ada di sekitaran kita, dan kita itu udah punya strategi yang lebih baik, itu akan lebih mudah untuk menjaring investor seperti itu. Ya, benar sekali. Karena menjadi wirausahawan itu tidak serta selalu modal. Kalau kita memiliki ide, itu kita bisa jual, ya kan? Kita bisa tawarkan ke investor bahwa dengan ide yang unik, ide yang brilian, itu kita bisa memulai suatu usaha. Bahkan itu mungkin hal yang luar biasa apabila di awal itu kita udah memiliki suatu ide yang memiliki sesuatu yang unik atau yang memiliki keunggulan berbeda dari yang sudah ada gitu. Itu udah luar biasa. Karena dengan sendirinya itu akan datang gitu. Modal itu akan datang gitu. Semua orang akan mau, apalagi ide-ide tersebut belum pernah ada gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Betul sekali yang disampaikan oleh Ulfa tadi. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita jangan berkecil hati, kita nunggu dulu modal, tunggu dulu ini tuh. Mulai dari sekarang. Kalau kita udah memiliki keinginan atau hasrat untuk menjadi wirausahawan itu, kita bisa mulai gitu. Tapi Bu, bagaimana memulainya Bu? Kan harus bla bla bla, ilmunya harus begini loh. Justru sambil kita berjalan itu kita akan mendapatkan ilmu-ilmu itu semuanya, ya. Misalnya, gimana ya Bu memulai menjadi wirausahawan itu? Apakah iya dari ide yang benar-benar murni yang kita ciptakan baru kita dikatakan wirausahawan? Tidak juga. Kita bisa memulai dengan beberapa cara. Mungkin ada tipe A, tipe B, tipe C. Tipe A di sini misalnya kita lihat nih sudah ada bisnis atau produk maupun jasa yang sudah ada. Kita lihat, tapi mungkin kita lihat dari seginya ada 3 peluang kan, peluang A, B, C. Misalnya peluang dari new market, new teknologi, atau new benefit gitu. Kita lihat, wah ini memang udah ada nih produk ini, atau udah ada nih jasa ini yang tidak pernah kita bayangkan, Gojek gitu ya. Gojek itu dulunya gitu ya, di depan mata kita nggak berpikir gimana sih mengembangkan sehingga sampai menjadi besar seperti sekarang ini gitu, dengan aplikasi kebermanfaatannya banyak sekali gitu. Dengan adanya teknologi, jadi peluang usaha dan peluang bisnisnya juga jadi besar. Dulu kita nggak mengira seperti itu. Nah, di sini kita lihat dengan adanya teknologi, kebermanfaatan Gojek ini banyak sekali gitu. Nah, kemudian kita bisa melihat dari segi new market. Dulu kalau Gojek itu orang yang sekitar saja yang bisa memanfaatkan Gojek tersebut. Tapi dengan adanya beberapa aplikasi dan dengan ada penggunaan teknologi, kebermanfaatannya untuk seluruh di mana yang dia bisa jangkau gitu, ya kan? Misalnya dia lagi di jalan, posisi kalau di Jakarta mungkin ya, sementara dia misalnya tinggalnya di Jakarta Timur, tiba-tiba dia lagi mengantar di Jakarta Selatan. Nah, tiba-tiba masuk orderan di Jakarta Selatan. Nah, itu dia bisa ambil gitu. Kalau dulu kan tidak, dia ada di Jakarta Timur aja wilayahnya. Tapi kalau sekarang ya namanya itu new market, dimanapun dia berada dia bisa mengambil peluang-peluang itu. Itu salah satu contohnya saja. Nah, kalau untuk kita gimana ya Bu? Ya kita bisa lihat, Bu, saya belum berani Bu untuk memulai. Boleh, kita bisa menduplikasi dulu atau menduplikat produk-produk yang sudah ada atau jasa yang sudah ada. Tapi bukan artinya kita istilahnya menduplikat seterusnya gitu, atau menduplikat sama persis terus kita ganti brand kita, bukan seperti itu. Mungkin kita bisa duplikat dulu, oh ini yang mirip-mirip seperti ini. Banyak kan misalnya produk yang
brandnya tersebut mungkin hanya ganti awalannya aja, tengah-tengahnya mungkin sama, karena mau mengekor brand-brand yang sudah ada gitu. Itu boleh nggak, Bu? Boleh, tapi dalam perjalanan bukan serta-merta 100% kita copy semuanya, kita ikuti semuanya, bukan begitu. Tapi di tengah perjalanan kita sambil belajar apa ya? Karena kalau kita ngekor terus, kita jadi follower, kita itu tidak akan pernah menjadi leader di industri tersebut, atau kita tidak akan pernah menjadi menjadi diri kita gitu. Nah, mungkin di tahap awal karena kita belum berani, kita baru mau mencoba, nggak apa-apa, kita lihat dulu nih yang udah ada ini seperti apa, kita coba ikuti. Tapi di tengah jalan ini kita terus melakukan atau mencari ide-ide yang kreatif, terus melakukan tindakan-tindakan yang inovatif gitu. Untuk merubah, kita harus lari dari follower, dari produk maupun jasa yang kita ikuti ini. Kita harus cepat-cepat mengambil atau menciptakan apa yang menjadi keunggulan kita gitu. Sambil kita belajar, kita perlahan-lahan mulai belajar dan mulai mencari kira-kira keunggulan saya dibanding dia ini apa ya gitu. Jadi jangan terus menjadi follower, tapi gimana kita menciptakan menjadi leader gitu. Ya, tapi Bu nggak gampang, memang tidak gampang gitu. Atau kalau kita lihat juga banyak sekali ya yang sukses di awal usahanya mereka pertama-tama mungkin mengekor dulu gitu, mengikut dulu gitu. Tapi lambat laun mereka akan lepas dari yang awal mereka menjadi ide mereka atau menjadi menjadi inspirasi mereka. Nah, itu salah satu caranya. Kemudian apalagi? Nah, pertama, seorang wirausahawan itu kan tidak lepas. Maaf ya. Nah, kalau kita kembali lagi, wirausahawan itu kan tidak lepas dari harus memiliki ide yang kreatif dan juga harus selalu melakukan inovasi-inovasi atau melakukan tindakan-tindakan yang inovatif. Nah, kalau kita lihat sekarang, contohnya, ada nggak wirausahawan yang bisa sukses atau yang bisa bertahan hingga hari ini tanpa melakukan ide-ide yang kreatif dan inovatif? Pastinya tidak ada. Sekelas perusahaan besar pun, contohnya ya, yang mungkin kalian udah mengalami atau belum ya, untuk yang misalnya produk brand atau handphone brand Nokia dan handphone brand BlackBerry, di mana Nokia itu bukan kelas lokal atau nasional. Dia bahkan udah mengglobal gitu. Karyawannya pun udah ribuan di seluruh dunia mereka ada. Tapi kok bisa mereka dikalahkan pesaingnya yang benar-benar baru gitu. Pesaingnya saat itu BlackBerry, ya kan? Kita lihat di situ, semua konsumen yang menggunakan handphone itu rata-rata pasti menggunakan brand tersebut gitu. Tapi mereka kok bisa kalah dengan yang tiba-tiba muncul adanya BlackBerry tersebut. Nah, di sini juga kita berarti harus melakukan apa? Melakukan kreatif, harus selalu berpikir kreatif dan melakukan tindakan-tindakan inovatif. Nah, contohnya apa? Di sini jangankan kita yang baru memulai usaha, yang manajemennya sudah bagus aja, mereka tuh bisa kolaps gitu, bisa bangkrut gitu. Nah, karena apa? Mereka tidak mengikuti perubahan-perubahan yang ada gitu, perubahan-perubahan internal maupun perubahan eksternal. Dalam hal ini yang kita rasakan perubahan internal eksternal itu adalah perubahan teknologi dan juga perubahan selera dari konsumen, ya kan, budaya dan lain-lainnya gitu. Nah, salah satunya mereka tidak peka bahwa ternyata konsumen itu udah mulai berubah. Konsumen itu tidak hanya membutuhkan connecting to people, tapi membutuhkan hal-hal lain gitu. Mau mobile itu benar-benar smart gitu, yang bisa mengakomodir semua kebutuhan dari si penggunanya. Nah, itu mereka tidak peka hal-hal yang seperti itu, sehingga mereka bisa terkalahkan oleh pesaingnya. Nah, di sini pesaing juga muncul saat itu. Nah, nanti sebenarnya ini berkaitan ya, pemilihan produk, kemudian penetapan harga. Nah, di situ sebenarnya berkaitan. Saat itu muncul pesaingnya, misalnya BlackBerry. Mereka muncul dengan harga tinggi, itu nggak masalah gitu. Nggak masalah, karena mereka tahu keunggulan mereka itu apa, dan belum ada pesaingnya gitu. Sehingga dia muncul dengan harga waktu itu 15 juta, itu langsung ngehit gitu, langsung di pasaran itu langsung penjualannya tuh langsung tinggi, di luar daripada ekspektasi mereka gitu. Mereka maunya hanya sekian targetnya, ternyata di luar itu. Nah, itulah keunggulan-keunggulan yang patut kita contoh. Bu, tapi itu perusahaan besar. Nah, kita jangan
berpikir kecil, kita pun harus berpikir besar. Kalau kita ingin menjadi besar, kalau kita ingin menjadi sukses, kita harus berpikir menjadi orang besar, menjadi orang sukses. Harus percaya diri gitu. Nah, itu salah satu karakter seorang wirausahawan. Nah, mulai kita berpikir nih di diri kita ini, ada nggak ya karakter wirausahawan itu atau karakter wirausaha di dalam diri saya? Apa saja sih karakter-karakternya tersebut gitu? Pastinya apa? Memiliki komitmen, ya kan, memiliki komitmen yang tinggi dan percaya diri, selalu mengasah kemampuannya setiap hari, selalu memberikan input-input segar setiap hari, tidak cepat puas gitu, tanggung jawab, ya kan, tanggung jawab dan mau menerima ketidakpastian, menerima tantangan itu menjadi peluang, bukan tantangan itu menjadi ancaman, tapi tantangan itu menjadi peluang. Misalnya tantangannya apa? Akan bermunculan Bu pesaing-pesaing baru, akan bermunculan Bu follower-follower yang baru. Nggak apa-apa, justru itu tantangan buat kita untuk menjadikan kita lebih lagi gitu. Dan itu menjadikan peluang kita gitu. Nah, karena apa? Wirausahawan itu nggak pernah kehabisan ide dan nggak pernah akan mundur dan nggak pernah akan takut. Nah, kenapa begitu Bu? Karena kami banyak nih baru mencoba, kami gagal nih 1, 2, 3 kali. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kita umpamakan saat kita masih bayi atau balita, ya kan? Kita balita itu, kita mau belajar berdiri itu pasti jatuh bangun gitu. Pada akhirnya kita bisa berdiri tegap, bisa berjalan lancar dan kita bisa berlari. Itu kita perumpamakan menjadi wirausahawan seperti itu. Nah, kalau teorinya benar nggak sih Bu? Iya, Robert Kiyosaki mengatakan kita jatuh 1 kali, 3 kali, 5 kali, bahkan 9 kali atau 10 kali, itu tidak apa-apa. Itu adalah pembelajaran. Pasti ke-11-nya kita akan sukses gitu. Nah, jadi kalau tahap awal 1-2 tahun kita gagal terus ya, kok usaha ini salah, itu salah. Nah, itu kita jangan menyerah gitu, jangan menyerah. Justru kita evaluasi, apa nih yang menyebabkan kita? Apa mungkin saya tahap awal saya mulai muncul ini, kok langsung orientasi saya profit gitu. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Wirausahawan itu saat dia muncul, saat dia mengimplementasikan dari ide-idenya yang brilian tersebut, kemudian dia implementasikan menjadi sesuatu yang nyata, itu tahap awalnya bukan semata-mata untuk mencari profit, tapi untuk pengakuan dulu. Dia mewujudkan dulu dari pikiran, kemudian diwujudkan menjadi sesuatu, kemudian bisa diterima di lingkungan, bisa diterima di masyarakat lebih banyak lagi. Pada akhirnya nanti keuntungan itu akan mengikut sendiri gitu. Tapi kalau belum apa-apa, kita udah pikiran kita untung mau cepat kaya, wah itu salah satu jalan kita untuk cepat sukses, tapi cepat juga akan mengalami kehancuran gitu. Nah, jadi profit itu nanti dengan sendirinya akan mengikut. Jadi tahap awal itu kita ini dulu, mewujudkan dulu, membuat kita percaya diri dulu bahwa saya ini pasti bisa, saya ini bisa gitu. Nah, kalau kita udah berpikir begitu, pasti ke depannya juga usaha kita itu terus akan, yang kita pikirkan bukan cepat kaya, tapi kita pikir gimana ini mengembangkan usaha, bagaimana memperbesar usaha, saya bisa menciptakan lapangan pekerjaan, saya bisa bermanfaat untuk orang banyak, saya bisa membantu negara, saya bisa membantu keluarga, saya bisa membantu teman. Nah, untuk itu mata kuliah kewirausahaan atau kewirausahaan ini diajarkan sedini mungkin. Karena apa? Tujuannya tuh untuk mengurangi masalah yang paling krusial di Indonesia itu. Atau masalah paling krusial di negara kita itu apa ya? Apa? Masalah paling krusial di negara kita itu apa? Permatadian apa? Lanang. Apa? Masalah yang paling krusial di Indonesia itu apa? Yang terus-menerus meningkat. Makanya kalau kita sekarang, walaupun kita jurusan apapun, jurusan akuntansi, jurusan apapun, pasti ada mata kuliah wajibnya, itu mata kuliah kewirausahaan. Itu mata kuliah universitas. Itu kenapa? Nah, karena negara kita tuh ada masalah yang sangat krusial di negara kita itu, yaitu masalah pengangguran dan kemiskinan. Iya tidak? Iya tidak? Dari tahun ke tahun. Ya, itu dia. Ya, benar kan? Nah, untuk itu padahal menurut para ahli ekonom bahwa suatu negara itu dikatakan penduduknya akan sejahtera atau sejahtera apabila minimal penduduk dari suatu negara itu minimal ya, mungkin Ibu
atau salah atau mungkin udah berubah atau gimana, minimal 3% gitu. Minimal 3% dari jumlah penduduk itu adalah wirausahawan. Nah, sekarang kita coba lihat di negara kita ini. Kira-kira udah berapa persen wirausahawannya? Untuk kita bisa melihat berapa persen ya, coba di kelas ini dari total mungkin 55 orang, 64 orang, kira-kira yang berminat untuk menjadi wirausahawan berapa orang? Coba raise hand. Raise hand please. 1, 2, 3, 4, 5. Ya? Total berapa? Boleh dibantu? PJ-nya totalnya berapa? Dua, 4, 6, 8, 10. Jawabannya kan cari saja ya. Oke, kurang lebih 30% ya, kurang lebih 30% dari total yang hadir hari ini. Nanti transfernya kita lihat dari partisipan ya, kurang lebih. Nah, alhamdulillah lumayan banyak persentasenya. Oh, menurun lagi nih, menurun. Hanya berapa nih? 2, 4, 6, 7. Oke, kurang lebih ada 10 orang ya, Bu ya, Bu Nadia. Nah, ada 10 orang. 12. Tadi 14 sih paling banyak. Ya, 12 dari total 61. Nah, sekarang kita bayangkan ya, misalnya angkatan kalian ini totalnya 50, anggaplah 59. Dari 59 yang tertarik itu hanya 20%. Kita katakan 20%, misalnya 20%. Jadi 40%-nya kan pasti ingin menjadi apa? Menjadi karyawan kan? Menjadi pegawai atau menjadi orang gajian gitu. Ini baru angkatan dari kalian. Apakah iya dari 40% ini setelah lulus langsung bisa diserap di dunia industri gitu? Belum tentu. Ini baru jurusan dari administrasi perkantoran ya Bu ya. Nah, gimana dari jurusan yang lainnya? Pasti dong, apalagi orang akuntansi, belum tentu berminat menjadi wirausahawan. Misalnya mereka dari 60, 50% aja, 30 yang siap-siap nanti setelah lulus akan menjadi apa? Pengangguran. Ya enggak? Karena kita selesai kita lulus, belum tentu kita langsung diterima. Ada masa tunggunya kan? 3 bulan, 6 bulan. Nah, di masa tunggu itu apa? Kita akan menjadi dari masalah yang krusial di negara kita itu, masalah pengangguran. Nah, itu baru dari 2 jurusan. Nah, di Universitas Negeri Yogyakarta sendiri kan banyak jurusannya dan banyak fakultasnya. Tinggal kalian hitung aja berapa tuh pengangguran dari lulusan saja, dari apa ya, dari generasi milenial yang masih fresh ini gitu, itu udah menyumbang pengangguran untuk negara gitu. Nah, sementara teman-temannya yang 20 orang atau 10 orang tadi itu mereka mereka udah mulai mencipta dan bisa membuka peluang dan membantu negara, tapi tidak sebanding gitu, tidak sebanding. Misalnya ini baru dari UNY, ini belum dari UNJ. UNJ sendiri misalnya Ibu tanya dalam satu kelas Ibu ada 60, yang tertarik hanya 10 orang, berarti ada 50 orang yang siap-siap menambah tingkat atau persentase pengangguran di negara kita itu. Nah, itulah gambarannya. Kenapa negara kita itu benar-benar mencanangkan untuk minimal merubah mindset lulusannya nanti itu bukan pas setelah lulus mau yang nyaman gitu. Kenapa mau yang nyaman di sini? Karena kan kalau kita menjadi pegawai udah jelas, kita kerjanya Senin sampai Jumat misalnya, dari jam 8 sampai jam 4. Kita nggak mau tahu nih perusahaan ini mau untung atau enggak, merugi atau enggak, kita tetap dibayar gajinya gitu. Itu kan nyaman kan? Nah, kebanyakan juga biasanya pilihan kita nanti karir kita itu dipengaruhi juga dari latar belakang pendidikan dan juga latar belakang keluarga. Biasanya kalau orang tua ada yang menganut sistemnya, udahlah nak, nggak usah macam-macam gitu ya, nggak usah coba-coba, udah yang pasti aja deh gitu, menjadi pegawai aja atau
karir turunan gitu. Kalau misalnya orang tuanya jadi guru, ya udah anaknya harus jadi guru. Kalau orang tuanya jadi pegawai, anaknya diharapkan juga menggantikan orang tuanya pegawai. Nah, kadang-kadang pemikiran-pemikiran itu yang bisa menghambat kita juga menjadi wirausahawan. Sehingga juga yang tadi kita mau mencoba, iya juga ya. Ini saya udah mencoba berusaha 3 bulan gagal, 3 bulan gagal. Uang tabungan udah habis. Waktu saya juga udah banyak yang hilang gitu. Nah, hal-hal itu yang menghambat seseorang itu menjadi wirausahawan. Nah, ada juga memang ya, jadi ada juga teori yang mengatakan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang itu, maka keinginannya untuk menjadi wirausahawan juga semakin rendah. Karena apa? Sudah bisa menghitung gitu. Karena kan dimanapun gitu, ujung-ujungnya juga gitu, ujung-ujungnya uang atau ujung-ujungnya tuh yang diharapkan pasti materi lah gitu. Nah, sementara kalau misalnya usaha yang kita jalankan ini belum kelihatan seperti apa, misalnya yang dikatakan tadi Robert Kiyosaki mengatakan 10 kali gagal, Ibu rasa nggak ada yang kuat juga gitu, nggak ada yang kuat untuk menjalani itu gitu. Nah, untuk itu yang tadi kita kembali lagi, misalnya yang 40% tadi benar-benar tidak tertarik untuk menjadi wirausahawan. Tapi yang diharapkan apa dari mata kuliah kewirausahaan ini? Minimal mindset-nya, cara berpikirnya gitu. Cara berpikir kita itu memiliki ide-ide yang kreatif dan juga melakukan tindakan-tindakan inovatif di bidang yang nanti kita akan geluti gitu. Misalnya kalau kita menjadi sekretaris profesional itu seperti apa? Sekretaris profesional itu bukan kita istilahnya ilmu yang menurun gitu. Kalau senior kita mengerjakan laporannya seperti ini, kita juga seperti itu. Kalau senior kita menghandle acara kegiatan seperti ini, kita juga seperti itu. Bukan, tapi kita kan perusahaan-perusahaan sekarang menuntut orang-orang yang kreatif dan inovatif kan. Nah, kalau kita yang berpikirnya begitu-begitu aja, standar-standar aja, pasti kita juga akan ditinggalkan oleh perusahaan, ditinggalkan dalam hal ini, loh kok gini-gini aja sih hasilnya? Pasti kan perusahaan itu menuntut orang-orang yang benar-benar kreatif dan inovatif. Misalnya menghandle kegiatan, menghandle rapat, mengarrange schedule pimpinan, atau kita menguasai teknologi. Nah, itu yang orang-orang yang diharapkan ke depannya nanti. Jadi cara berpikirnya tuh kalau orang wirausahawan itu berpikirnya kan selalu banyak cara gitu, banyak jalan, dan mereka juga selalu tidak suka sesuatu yang monoton gitu. Nah, pimpinan pun, perusahaan pun maunya orang-orang yang ada perubahan-perubahan gitu, membawa sesuatu yang baru, bukan begitu-begitu aja. Ditambah lagi pesaing kita bukan hanya dari kalangan kita, misalnya bukan hanya dari lulusan UNY aja, ada lulusan London School, dari lulusan UNJ, dari lulusan UNES, UGM, banyak sekali. Nah, untuk itu kita juga harus mempersiapkan diri kita, bukan hanya kemampuan dasar-dasar aja yang kita miliki, tapi kita memiliki kemampuan-kemampuan lainnya, terutama penguasaan teknologi. Karena sekarang ini yang dibutuhkan atau yang akan jadi pemenang adalah orang-orang yang menguasai teknologi. Nah, jadi gimana kita harus mengupdate diri kita terus-menerus berkaitan dengan bidang yang akan nanti kita geluti, gitu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Oke, Bu tanya nih, kalau di sini nih, di kelas ini, ada nggak sih yang merasa tidak kreatif gitu? Karena kan ide-ide itu kan harus dimunculkan oleh orang-orang yang kreatif. Nah, di sini ada nggak yang merasa tidak kreatif? Semua kreatif ya? Yang merasa tidak kreatif, coba raise hand.
Oke, semua di sini merasa kreatif ya. Ya, benar sekali. Alhamdulillah kalau semua merasa kreatif. Memang kita dilahirkan semua kreatif. Jadi jangan langsung menjudge diri kita itu tidak kreatif. Karena ada sebagian orang yang merasa, yang menghambat mereka untuk menjadi wirausahawan itu salah satunya mereka merasa tidak kreatif. Bu, saya tidak kreatif, Bu. Siap pemikiran saya kok saya begini-begini aja gitu. Karena saya juga udah nyaman dengan kondisi yang sekarang ini gitu. Nah, itu salah. Sebenarnya kita tuh terlahir saat kita muncul itu kita udah jadi kreatif. Jadi sayang sekali kalau sekarang ini kita menyia-nyiakan apa yang udah dianugerahkan ke kita gitu. Jadi yakinlah bahwa kita selalu pasti bisa. Yang penting kita mau berusaha dan yakin bisa melakukannya. Nah itu untuk itu kita ada di dunia ini. Bukan kita hanya menerima nasib gitu. Udah dari sananya seperti ini, udah keturunannya seperti ini, bukan begitu. Tapi kita sebenarnya bisa berubah gitu ya. Nah, kemarin ada pertanyaan-pertanyaan apa? Mungkin silakan ya diulang lagi. Coba Ibu cari dulu, kemarin udah sempat ada pertanyaan ya. Oke, ini salah satu ya. Apa saja strategi yang biasa dilakukan seorang wirausahawan agar usahanya tetap berjalan meskipun dalam masa pandemi. Nah, pastinya kita harus melakukan strategi ya. Misalnya yang tadinya penjualannya secara offline, sekarang kita harus melakukan penjualan secara online. Nah, itu salah satu strateginya. Atau kita juga bisa menggunakan marketplace yang bisa membantu produk-produk kita. Nah, bisa juga, Bu, itu takutnya kena fee, kena ini segala macam. Kita bisa menggunakan media sosial. Nah, strategi pemasarannya apa? Yang anak-anak kekinian itu yang paling kena itu biasanya dengan strategi menggunakan TikTok atau endorse atau kita pakai testimoni public figure, itu salah satu cara-caranya, ya. Kemudian apalagi nih, bagaimana menciptakan jiwa kewirausahaan yang inovatif dan bisa meningkatkan ekonomi kreatif. Nah, pastinya yang tadi Ibu katakan, kita harus selalu memberikan input segar setiap hari ya. Nah, input ini dalam artian kita harus terus meningkatkan kemampuan kita, wawasan kita setiap hari. Misalnya kalau di masa pandemi ini kan banyak sekali nih pelatihan-pelatihan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara online. Nah, itu bisa kita ikuti dan itu pun gratis gitu, free gitu. Selain itu juga kita bisa mungkin melihat atau kita juga bisa sharing dengan orang-orang yang bisa menjadi inspirasi kita. Misalnya dalam hal ini siapa nih tokoh yang bisa menginspirasi saya? Misalnya salah satu Pak Sandiaga Uno gitu. Itu beliau welcome sekali terhadap anak-anak atau mahasiswa yang benar-benar memiliki keinginan kuat untuk menjadi wirausahawan. Dan beliau juga tidak keberatan untuk menjadi mentor gitu. Mentor di sini, apa yang dikatakan mentor di sini adalah mentor yang istilahnya yang benar-benar mentor yang sebenarnya itu adalah mentor yang tidak berbayar gitu. Kan kalau yang sekarang kita pakai mentor pasti ada fee-nya ya. Ini tidak, dia tuh akan dengan sungguh-sungguh mendampingi kita, memotivasi kita, mensupport kita walaupun di saat kita sendiri mungkin ada rasa udah mulai putus asa gitu. Di situ mentor itu akan hadir untuk mensupport kita terus-menerus. Nah, carilah mentor yang benar-benar mentor gitu. Mentor yang sifatnya bukan profit oriented, tapi mentor yang benar-benar ingin membimbing atau ingin menciptakan wirausahawan yang baru. Oke, selain itu juga kita bisa selain mengikuti kelas-kelas online, pelatihan-pelatihan online, kita juga bisa membaca referensi-referensi dari berbagai macam sumber untuk memberikan input juga agar kita menjadi kreatif atau untuk meningkatkan usaha-usaha kita. Nah, bagaimana nih melatih diri sendiri untuk tetap semangat berwirausaha? Padahal
masih banyak tugas perkuliahan maupun tugas di rumah yang harus dilakukan. Nah, ini hal yang memang sehari-hari kita rasakan dan kita alami. Tidak usah kami pun mungkin Bapak dan Ibu dosen kalian pun sama gitu. Tugasnya itu banyak sekali, selain mengajar, melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, tugas dari prodi dan fakultas juga tidak habis-habisnya gitu. Apalagi kami mungkin ibu-ibu yang udah berumah tangga, ada tugas dari suami juga, tugas mengurus anak, tugas mengurus keluarga, itu memang harus kita alami dan itu memang harus kita lakukan. Nah, kalau kalian tugasnya sebatas belajar dan mungkin pekerjaan di rumah. Lain kalau setelah kalian lulus itu ada lagi gitu, tantangannya terus-menerus akan meningkat terus-menerus, tantangan itu banyak gitu. Nah, jadi kita jangan mengalah atau kita jangan menyerah dari keadaan itu. Kita harus membuat timetable yang memang bisa mempermudah kita agar kita bisa menyelesaikan itu semua gitu. Nah, gimana Bu? Kami ini tugas kuliahnya banyak sekali. Ya, memang Ibu katakan itu pintar-pintar kita membagi. Makanya kalau ada tugas dari Bapak dan Ibu dosennya segera selesaikan, segera kerjakan. Jangan tunda-tunda gitu. Apa yang kita bisa kerjakan hari ini segera kita selesaikan. Nah, gimana caranya? Bu, saya belum ketemu jalannya, Bu. Gimana? Kalian cari di YouTube. Itu banyak sekali mahasiswa yang menjalankan bisnisnya, usahanya, mereka sambil kuliah gitu. Ada yang buka sushi, ada yang buka, ada yang kalau tidak salah ada cendol atau apa gitu. Bahkan dia masuk di ranah global, internasional gitu. Dia bisa memasuki pasar internasional selagi dia masih kuliah. Terus selain itu juga mungkin ada yang bisa menginspirasi kalian. Mungkin Ibu cari nanti linknya, kalian bisa lihat, kalian bisa tonton di YouTube. Salah satunya dia asisten rumah tangga gitu. Asisten rumah tangga tahu kan PRT, tapi dia bisa memiliki karyawan 1.000 orang. Ya, di bidangnya kalau nggak salah produknya itu kosmetik. Dia awalnya seperti itu, dia tidak puas gitu. Kok saya begini terus? Masa iya sepanjang hidup saya menjadi ART gitu. Mulai dia berpikir padahal dia hanya lulusan SMA. Nah, masa kita kalah dengan beliau gitu, yang lulusan SMA, yang ilmunya pas-pasan, tapi semangatnya, keyakinannya, kemauannya, kemudian komitmennya, sehingga menjadikan dia bisa memiliki 1.000 karyawan gitu. Itu di bidang kosmetik. Kalian bisa searching di YouTube, itu ada, itu bisa menginspirasi. Dan baru-baru ini juga Ibu membaca ada anak mahasiswa UI, dia sambil kuliah di tengah-tengah begitu banyaknya tugas-tugasnya, dia di kos-kosan itu dia mengumpulkan teman-temannya, kemudian membentuk suatu bisnis, ide bisnis yang kemudian mereka wujudkan. Nah, di tempat itu mereka menyewa tempat ala kadarnya, tapi di tempat itu juga tempat mereka berkumpul. Jadi dia sambil mengerjakan tugas-tugas, mereka juga berbagi tugas untuk menangani usahanya mereka. Dan itu bertahan sampai sekarang gitu, sambil mereka kuliah. Nah, jadi nggak ada lagi alasan kita dengan kuliah, dengan banyak tugas, banyak tanggung jawab di rumah, itu menghambat kita untuk menjadi wirausahawan. Nah, mungkin kalau kita sendiri mungkin nggak kuat, nggak mampu, Bu. Nah, kalian mulai ajaklah teman-teman kalian yang kira-kira satu visi, satu misi dengan kalian. Nah, mungkin dari 3 orang, 5 orang, kalian menjadikan suatu wujudkan apa yang menjadi ide kalian tersebut. Nah, ide-ide tersebut, kalau kalian seperti yang misalnya tadi Ulfa katakan ada Bu, idenya brilian. Tapi kalau hanya sekedar ide-ide aja, tidak kalian eksekusi, itu akan sia-sia gitu. Malah lebih parahnya lagi, akan menyakitkan lagi apabila ide-ide tersebut dipakai oleh orang lain atau diambil oleh orang lain. Nah, karena untuk itu kalau kita udah memiliki ide, segera kalian eksekusi. Jangan menunggu-menunggu. Tunggu dulu lah, tunggu lulus nanti, tunggu dulu kalau udah modalnya cukup, tunggu dulu ini nggak usah. Kalau kita udah mulai berpikir, langsung kita eksekusi, kita wujudkan ide-ide tersebut, ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini kalau mau bertanya silahkan ya. Ini udah beberapa terjawab ya. Gimana cara mengatasi rasa takut ya? Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk membangun? Oke.
Bagaimana cara memulai usaha? Rata-rata bagaimana dengan modal kecil. Nah, sebenarnya banyak juga ya mahasiswa kalau dari UNJ mereka menjadi reseller. Menjadi reseller itu lumayan keuntungannya. Nah, dengan itu mereka kemudian menabung keuntungan-keuntungan tersebut yang pada akhirnya misalnya mereka kan banyak nih di IG itu kan yang menawarkan menjadi reseller. Ada yang baju muslim, ada yang hijab, ada yang yang ini loh, yang clothing line kan banyak sekali ya bisnis clothing line itu dan mereka membutuhkan reseller. Nah, banyak mahasiswa UNJ yang menjadi reseller yang lambat laun mereka mengumpulkan keuntungan-keuntungan dan sambil mereka belajar bagaimana strategi pemasarannya, gimana produknya dan lain-lain yang pada akhirnya mereka membuka sendiri usaha clothing line tersebut gitu. Nah, jadi kita mencoba aja dulu mana yang kita mampu aja gitu. Jangan berpikir yang jauh-jauh dulu. Mana yang kita mampu udah lakukan gitu. Rata-rata ini pertanyaan modal ya, yang tadi udah terjawab ya, modal itu bukan jadi alasan. Nah, apa saja yang menjadi karakter, yaitu tadi ulet, tanggung jawab, komitmen, terus kemudian menerima ketidakpastian, dan yang pastinya juga harus terus-menerus berpikir kreatif dan inovatif, dan pastinya menjadi seorang wirausahawan itu pasti kita menjalankan usaha itu adalah usaha yang betul-betul kita sukai atau mungkin dasarnya dari hobi. Kita menjalankannya itu dengan dengan senang karena ini memang yang saya sukai gitu sehingga kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Beda kalau kita menjadi pegawai atau menjadi karyawan. Biasanya ada beberapa pilihan-pilihan yang kita pilih gitu, tapi pada saatnya kita tidak dapat diterima di pilihan-pilihan tersebut, terus kemudian kita diterima di bidang yang mungkin kita tidak sukai gitu. Tapi kadang-kadang itu udah pilihan dan itu kesempatan yang kita bisa dapatkan. Mau nggak mau kadang-kadang kita ya udahlah terima aja daripada jadi pengangguran. Nah, hal-hal seperti itu. Tapi kalau menjadi wirausahawan itu tidak bisa tidak bisa asal-asalan atau daripada gitu. Tapi memang benar-benar kita menyukai apa yang kita lakukan tersebut. Nah, bagaimana cara mencari inspirasi yang berbeda dengan yang lain? Nah, mungkin teman-teman ada ide nggak? Gimana sih cara mencari ide? Yang tadi tuh, Ulfa tadi katanya cari ide-ide yang brilian. Nah, ini temannya ada yang tanya lagi nih. Gimana ya Ulfa untuk mencari atau untuk mendapatkan ide yang brilian tersebut? Gitu. Izin menjawab, Miss. Ya, silakan Andin. Biasanya dari TikTok ataupun YouTube yang sedang ngetren gitu, Miss. Oh iya, dari YouTube atau TikTok ya. Nah, sebenarnya gini, ide-ide tersebut juga bisa muncul. Iya, benar sekali. Kita lihat nih, oh ini bagus ya gitu. Kan Ibu sendiri juga kan suka desain dan produksi baju-baju ya. Nah, itu biasanya dari brand-brand ternama itu kan kita suka survei pasar nih. Kita lihat nih, brand ini nih. Wah, jualnya nggak kira-kira 30, ada yang 10 juta, ada yang 5 juta. Terus kita survei nih, oh ini bahannya seperti ini ya, gitu kan. Oh bahannya kayak gini, terus kita lihat aja kenapa ini brand ini digemari. Kita lihat apa sih keunggulan-keunggulannya. Oh jahitannya misalnya Ibu, karena Ibu sukanya di bidang fashion ya. Ibu lihat nih, oh jahitannya halus, terus nggak berlebihan gitu ya. Terus Ibu lihat misalnya nggak berlebihan di sini dalam hal ini mungkin payet-payetnya, apalagi di persiapan di Idul Fitri ini kan baju-baju muslim tuh peminatnya banyak, peminatnya meningkat. Nah, terus Ibu survei nih, Ibu cari nih di bahan. Kalian tahu deh, mudah-mudahan kalau kalian main ke Jakarta ada salah satu daerah itu namanya Majestic. Nah, di Majestic itu semua tuh toko-toko bahan. Nah, kita bisa lihat di situ. Oh, ternyata kita survei nih bahan yang dipakai ini per meternya sekian. Kalau dress itu totalnya sekian meter gitu. Kita udah bisa hitung dong, kita kali misalnya 1 meternya 300.000. Kalau kita kali 2,5 meter aja berarti berapa ya? 750.000 itu bahannya. Terus kita mungkin punya penjahit. Penjahitnya ini juga kita jangan langsung penjahit-penjahit yang ada nama. Kita cari nih penjahit-penjahit yang rumahan. Terus kita coba dulu sebelumnya.
Kita coba, oh jahitannya rapi, oh bagus, startingnya bagus, bla bla bla. Nah kita pakai jasa dia. Jasa dia kan kalau di luaran itu jahit dress itu misalnya 1.500.000, berikut payet 2.500.000. Wah kalau di dia ini jahitnya aja 250.000, payetnya paling 250. Nah payetnya kita beli sendiri. Nah itu kan udah menghemat. Kita pilih-pilih yang sesuai dengan selera kita atau yang memungkinkan ini sesuai dengan selera konsumen. Seperti ini loh pasaran sekarang maunya gitu. Ya udah. Atau kalau kita mau unggul kita cari aja yang benar-benar unik, yang payet nggak ada di pasaran. Kalau di pasaran kan biasanya tuh payetnya tuh rame banget, segala macam batu ditempel-tempel gitu. Nah kita nggak usah karena memang bahannya sendiri udah bagus, jadi kita kasih sentuhan payetnya dikit-dikit aja, tapi yang menampakkan dia jadi elegan. Nah dari total itu kita hitung, total bahan 750, ongkos jahit 250, ya kan? Kemudian payet kita kasih budget nih 500. Nah yang tadi kita lihat di mall tadi misalnya harganya 10 juta, kita menjual 2.500.000. Tapi nggak hanya sampai di situ, orang kan nggak tahu nih kelebihan kita. Nah itu tadi kita menggunakan TikTok, kita menggunakan IG, kita menggunakan apa namanya public figure. Public figure sekarang ini mereka welcome sekali kok terhadap anak-anak muda yang baru mulai usaha. Pokoknya siapapun itulah yang penting mengikuti prosedur yang mereka tawarkan. Itu mereka insya Allah akan membantu untuk mempromosikan produk kita. Itu salah satu caranya gitu ya. Terus apalagi tadi ada lagi? Nah, dari TikTok, dari apa kalau kita lihat-lihat kalau jadi gini, kita memanfaatkan media sosial itu bukan hanya untuk kepo-kepoin aja gitu atau untuk update-update status aja, tapi kita lihat apa nih manfaatnya gitu kan. Sayang kalian membuang waktu kalian 1 jam, 2 jam, 3 jam hanya untuk kepo-kepoin orang gitu. Tapi kita lihat kalau kita lihat intip-intip gitu, kita lihat siapa yang bisa menginspirasi kita. Kita lihat kan, oh ini nih, si ini bikin ini, kok dia bisa ya omsetnya sekian, apa ya keunggulannya gitu. Nah itu mungkin kita bisa lihat dari sisi itu atau kita kebermanfaatan dari media sosial tersebut gitu. Oke, ada lagi? Oh, bagaimana seorang pengusaha dapat bangkit dari keterpurukan? Nah, sebenarnya tidak mudah. Kita lihat yang Ibu katakan di awal, yang Ibu contohkan di awal tadi, seperti Nokia. Sampai sekarang mereka bangkit, sampai sekarang mereka melakukan inovasi, tapi konsumennya udah berpindah ke lain hati, gitu ya. Udah banyak sekali yang bermunculan, sehingga ya kalaupun mereka mereka mau menarik lagi konsumennya, mereka yang benar-benar harus melakukan inovasi secara bukan incremental lagi, tapi mungkin udah harus secara radikal gitu. Secara radikal ini secara keseluruhan, radikal bukan konotasi negatif ya, tapi radikal itu secara keseluruhan dari mungkin desainnya, kemudian fitur-fiturnya, strategi pemasarannya, manajemennya, itu semua total harus berubah. Kalau incremental itu kan mereka merubah secara perlahan-lahan atau melakukan inovasi secara perlahan-lahan. Nah, memang sulit untuk bangkit lagi, tapi mungkin ada yang bisa memberikan contoh nggak yang udah terpuruk kemudian mereka bisa bangkit lagi gitu. Ada yang bisa memberikan contoh nggak? Misalnya gini, kalau produk apa kira-kira ya, atau makanan lah. Ada yang bisa bantu nggak? Yang kalian biasa konsumsi mungkin. Salsabila, Rinanda, Gilang, yang sudah terpuruk bisa bangkit kembali sejauh ini. Ibu. Ya, Salsabila. Iya Ibu, gimana tadi pertanyaannya apa ya Bu? Maaf, soalnya di sini sinyalnya agak kurang bagus. Ya, tidak apa-apa. Salsabila bisa memberikan contoh nggak ada suatu usaha yang sudah terpuruk terus bisa bangkit kembali? Gilang mungkin? Rinanda?
dengan memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu, Bu. Seperti mungkin dulu strateginya kurang seperti ini, jadi untuk yang punya perusahaan itu memperbaiki strategi lagi biar tidak terulang kembali. Seperti itu. Oke, contoh nyatanya, perusahaan apa, produk apa, atau jasa apa? Ada. Nah, mungkin di sini Ibu contohkan ya. Tapi Ibu lihat sih juga tidak yang bisa dikatakan sukses sekali juga tidak gitu, tapi minimal bisa bangkit. Contoh ya, dengan ada kemunculan produk misalnya salah satunya ya, contoh aja ya, mungkin yang terbersih Ibu gitu ya. Ini kalian tahu kan Dunkin Donat ya? Nah, Dunkin Donat kan dia terkalahkan dengan adanya donat-donat yang bermunculan gitu ya. KFC, Jeko Donat gitu, itu kan terkalahkan. Nah, akhirnya mereka kan sempat istilahnya sempat ditinggalkanlah oleh konsumennya. Nah, tapi lambat laun mereka berpikir, oh ya, kenapa ya yang baru ini kok digemari, atau kok yang baru ini bisa mengalahkan kita? Apa sih keunggulan-keunggulannya? Nah, itu mereka pelajari, terus mereka juga merubah produk-produk mereka yang sudah ada, menyesuaikan dengan selera konsumen yang sekarang ini gitu. Dulunya mereka kan hanya fokus cita rasanya seperti itu aja. Mungkin size-nya juga seperti itu aja gitu. Tapi mereka akhirnya menyadari dan tahu selera konsumen itu udah berubah. Akhirnya mereka mengikuti perubahan itu. Mereka menyesuaikan varian rasanya, kemudian size-nya juga, kemudian mereka juga melakukan promo-promo. Karena sehebat apapun produk kita, jasa kita, kalau kita tidak terus melakukan promosi, itu juga akan ditinggalkan oleh konsumennya. Ini terbukti. Kalian lihat kan, teh botol Sosro gitu ya, Sosro. Dalam hal ini kita tahu nih, Sosro ini merupakan leader di industrinya. Tapi mereka tidak berhenti, mereka tidak puas. Kita lihat malah promosi mereka makin gencar dan tidak tanggung-tanggung gitu. Kalian bisa melihat di media cetak, media televisi, bahkan media sosial pun, atau mereka pakai juga testimoni, mereka mengendorse orang-orang yang public figure gitu. Padahal kalau kita berpikir untuk apa lagi, tanpa mereka melakukan promosi itu, konsumen itu tetap akan setia karena konsumen tahu gitu kualitas dari produk Sosro ini gitu. Tapi mereka tidak berpuas gitu. Mereka tidak istilahnya apa ya? Tidak tinggi hati gitu. Mereka tetap harus untuk interaksi dengan konsumennya agar konsumennya tidak pindah ke lain hati, dan selalu brand itu ada di pikiran kita, ada di hati kita, ada di pikiran, ada di saat kita mengambil keputusan untuk membeli minuman itu apa. Mereka selalu ada gitu. Itu tujuan mereka melakukan promosi yang terus-menerus. Kita lihat promosinya begitu-begitu aja enggak? Tidak, mereka tuh terus-menerus melakukan inovasi-inovasi dalam promosinya mereka gitu. Nah, inovasinya apa aja? Oke, kalau promosi itu mereka menggunakan, sekarang ini kan kita dekat sekali atau identik sekali dengan kemajuan teknologi. Nah, mereka tuh terakhir yang Ibu lihat promosi mereka tuh benar-benar memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan kualitas dari produknya tersebut gitu. Mereka dari prosesnya, penggunaan teknologinya, terus kemudian kontrolnya dari produk itu mereka benar-benar paparkan di promosinya tersebut. Dan ikon atau tokoh yang mereka pilih pun benar-benar orang yang istilahnya memiliki citra yang positif gitu, sehingga bisa mewakili produk itu, bukan asal-asalan gitu memilihnya. Itu keputusan promosi mereka itu luar biasa, sehingga mereka pun tidak terkalahkan oleh pesaing-pesaing yang bermunculan. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau kita usaha baru apa? Kita harus komit, kita harus konsisten gitu. Tujuan kita ini ada apa, untuk apa gitu. Itu terus yang kita pegang, dan kita tidak boleh langsung puas dengan capaian yang sudah ada. Kita harus berpikir terus, dan harus melakukan perubahan yang arahnya positif dan mengarah ke konsumen gitu, sesuai dengan apa yang dimaukan konsumen. Nah, untuk itu Bu, kita perlu nggak Bu ada waktu khusus
ada biaya khusus untuk melakukan survei terhadap konsumen. Tidak. Nah, contohnya ya, Ibu bisa berikan contoh. Honda, brand Honda itu tidak pernah melakukan survei khusus untuk melakukan apa selanjutnya yang akan mereka lakukan, atau pengembangan atau inovasi apa yang mereka lakukan gitu. Contoh, saat konsumen itu memutuskan membeli brand Honda ini, mereka tuh langsung diberikan kuesioner-kuesioner yang nantinya itu menjadikan database mereka yang nanti akan mereka olah menjadi pengambil keputusan ke depannya mereka mau produksi apa. Itu salah satunya. Nah, kalau misalnya kita lihat yang lain kan biasanya membuat waktu khusus, dana khusus tertentu untuk melakukan survei terhadap konsumennya untuk mengambil kebijakan-kebijakan ke depannya. Nah, tapi kalau Honda ini mereka komit gitu, dan mereka tuh benar-benar sangat menghargai dan sangat memanjakan konsumennya. Contohnya, saat kita melakukan transaksi beli, kita langsung diberikan tuh pertanyaan-pertanyaan yang itu merupakan nanti akan mereka simpan sewaktu-waktu mereka akan gunakan dari data tersebut gitu. Terus kemudian setelah kita after sales service-nya, bukan kita dicuekin aja, selesai, udah putus hubungan. Tidak, mereka terus menjalin hubungan dengan konsumennya melalui misalnya kalau kita ulang tahun dikirimin kartu, atau misalnya mobil kita udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mereka ingatkan untuk servis apa, mengganti apa. Bahkan terakhir yang terkenal tuh mereka benar-benar tanggung jawab terhadap produk-produk mereka yang udah laku di pasaran. Mereka ada recall dalam artian misal mereka ada temuan-temuan, oh produk ini yang keluaran tahun ini ada masalah bla bla bla. Mereka merecall konsumen-konsumen mereka dan memberikan servis cuma-cuma gratis, dan itu belum pernah mungkin brand-brand lain melakukan itu. Nah, untuk itu jadi orang-orang itu dengan secara tidak langsung mereka akan loyal terhadap brand ini karena mereka puas, dan secara tidak langsung juga mereka akan menjadi marketing gitu, mouth to mouth ya kan. Jadi dia bisa mereferensikan keluarga, teman, mungkin pokoknya masyarakat lain pun ya yang membutuhkan info tentang ini pasti mereka akan merekomendasikan brand ini. Nah, itu salah satu keuntungan kita. Nah, kalau kita baru gimana, Bu? Makanya kalau kita mulai baru itu mulailah usaha kita tuh dengan jujur gitu. Dengan memang benar-benar kita ingin menghasilkan produk atau jasa yang benar-benar produk yang kualitas, jasa yang benar-benar memuaskan konsumen kita. Mungkin di awal kita nggak bisa meraih konsumen sedemikian rupa secepat mungkin, sebanyak-banyaknya. Tidak apa-apa, perlahan tapi kita menjadi besar gitu ya. Misalnya produk, orang itu kalau udah puas harga berapapun dia akan memilih kita. Begitupun jasa ya, sebanyak apapun yang bermunculan mereka akan pilih kita gitu. Nah, itu yang harus kita pegang ya. Kita jangan pernah berpikir untuk membohongi untuk mendapatkan untungan atau kita untuk bersaing, tapi bersaing yang tidak sehat. Nah, dalam hal bersaing Ibu memberikan contoh. Jadi sebenarnya kita itu kalau berusaha nggak hanya diri kita sendiri yang ingin maju, mungkin kita bisa kolaps dengan teman-teman kita, ya kan, bisa kolaps dengan produk yang terkait, yang berhubungan atau yang saling mensupport gitu. Nah, jadi kita jangan pelit gitu, jangan mau maju sendiri, ajak juga orang lain gitu. Misalnya dalam hal ini akan memberikan keuntungan yang luar biasa, keuntungan yang di luar mungkin perencanaan kita atau dari hitungan-hitungan kita. Contoh yang kolaps yang sehat apa? Misalnya antara brand Toyota dengan brand Daihatsu. Saat itu kan kalau Toyota udah terkenal dengan kualitas mesin-mesinnya kan ya. Nah, kalau Daihatsu itu terkenal dengan desainnya. Desainnya tuh selalu inovatif gitu. Sementara kalau Toyota kuat di mesin-mesinnya gitu. Orang pasti memilih Toyota itu karena handal, awet gitu, bla 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 lah. Pokoknya lebih ke mesin-mesinnya. Nah, itu mereka kan melakukan kolaborasi. Ada yang brand waktu itu ada yang Avanza, ada yang Xenia gitu. Mungkin sekarang udah ningkat lagi, ada Ras, ada satu lagi brandnya itu apalah. Ras sama apa ya brandnya si Daihatsu ini gitu. Mereka kolab. Oke, aku yang pakai, kami yang support mesin, Anda yang support desain ya. Nah, kolaps. Nah, jadinya keuntungannya apa? Jadi ada segmen orang yang memang menyukai brand, menyukai kualitas dari Toyota dan menyukai desain, dia punya target pasarnya sendiri. Nah, itu suatu keuntungan yang luar biasa. Dibanding mereka jalan masing-masing gitu. Jadi ada di tengah-tengah ada konsumen yang menyukai desain dan mengakui juga kualitas mesinnya, mereka ada di tengah-tengah itu gitu. Ada yang memang udah fanatik dengan Daihatsu, ada yang udah fanatik dengan Toyota. Jadi ada tiga target pasar yang mereka bisa dapatkan. Nah, itu satu keuntungan. Nah, kalau kalian memulai gimana? Misalnya Bintang jago di bidang pemasaran, kemudian ada Amalia jago di bidang keuangan,
Kemudian satu lagi Alvina, orangnya ulet, tekun, dan orangnya kualitasnya bagus banget kalau membuat sesuatu. Nah, kalian bisa melakukan kolaborasi seperti itu. Mulainya gimana, Bu? Menciptakan produk apa? Nggak usah yang besar-besar. Kalian suka apa? Sehari-harinya kalian menyukai apa? Misalnya, oh sekarang lagi ngetren, Bu, ngetren tentang buat konektor gitu ya, konektor yang lagi ngehit kan, konektor untuk masker, atau bikin maskernya juga, bikin konektornya juga, yang kekinian dong, yang anak-anak suka gitu, apa ya gitu. Dan ini juga tidak satu kali pakai, tapi bisa dicuci atau bisa dipakai ulang-ulang gitu. Nah, begitupun konektor yang ada sekarang kan banyak banget tuh ide-idenya bermunculan. Mungkin kalian bisa apa nih yang bisa dia bisa berfungsi juga sebagai aksesoris juga, bisa mempercantik gitu. Tapi nggak hanya untuk kalangan putri aja atau kalangan yang wanita aja, tapi laki-laki pun atau pria pun bisa juga menggunakan. Nah, itu ide-ide yang seperti itu. Atau enggak, Bu, kami hobinya di bidang pendidikan, Bu. Kami suka mau membuka bimbel. Tidak apa-apa juga. Nah, mencari ide yang sesuatu yang berbeda itu, kita lihat nih, bimbel-bimbel yang sekarang ini kan pasti kelasnya tuh, kalau sekarang kelas daring kan pasti Zoom atau apalah gitu. Atau kalau offline kan biasanya face to face atau bentuknya kelas gitu. Nah, sekarang gimana caranya anak-anak ini waktunya fleksibel, cara belajarnya juga santai, menyenangkan. Nah, sekarang kan lebih banyak aktivitas yang indoor. Nah, mungkin kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu indoor gitu. Kalian rubah metodenya seperti apa. Nah, itu juga menjadikan keunggulan-keunggulan kita. Atau kita bisa contoh dong, Bu, yang bisa menginspirasi kelas-kelas yang berbeda. Mungkin di Jogja ada ya yang namanya Wall Street ya. Kalau dulu kan kita kalau belajar bahasa Inggris jadwalnya udah pasti, kelasnya segala macamnya udah, terus kelasnya tuh monoton gitu. Ada gurunya, kemudian kita tuh siswanya berapa. Nah, kalau Ibu lihat itu bisa menginspirasi juga seperti kelasnya Wall Street. Mereka itu membebaskan kita, mau kapanpun kita datang, terus kelas apa yang kita mau ikuti itu bebas gitu. Nah, terus nanti ada kelasnya juga pembimbingnya juga berbeda-beda dan metode pengajarannya juga berbeda-beda. Nah, seandainya pun kita mengikuti dalam ruang kelas itu nggak lebih dari 5 orang dan kelasnya itu tidak kaku yang tersekat-sekat, tertutup, terus ada whiteboard, enggak. Nah, kelasnya itu ada kelasnya itu ruangannya itu berbentuk kaca. Kenapa tujuannya? Kita tuh terlihat dari berbagai macam sudut. Tujuannya tuh untuk membuat kita menjadi percaya diri, membuat kita pede gitu. Kan kalau kita tuh biasanya kalau belajar bahasa Inggris tuh malu-malu, takut salah, takut ini, takut itu gitu ya. Nah, kalau ini tidak, disengaja kelasnya tuh terbuka, terus nggak kaku. Kadang-kadang kita boleh sambil minum kopi, kita boleh minum teh, atau kita boleh sambil ngemil-ngemil, itu dibebaskan gitu. Nah, terus selain itu juga whiteboard-nya tuh nggak kaku, ada whiteboard-nya enggak, di kaca pun itu kaca itu bisa berfungsi jadi whiteboard. Nah, itu menurut Ibu tidak membosankan dan membuat kita jadi nyaman dan membuat kita juga memunculkan percaya diri kita gitu. Karena memunculkan percaya diri itu tidak gampang, tapi mereka di situ sangat ya baguslah metode-metodenya. Nah, kalau kita pun mau saya nggak mau terganggu, saya mau belajar sendiri gitu, nggak apa-apa, kita langsung interaksi dengan program mereka itu dengan komputer. Komputer itu dibebaskan kapan saja kita mau datang, itu kita memilih kira-kira modul apa yang kita mau pelajari, itu bisa dipilih di situ. Nah, nanti ada juga kelas sosialnya. Sosial club namanya. Sosial club di situ kita ketemu dari berbagai macam kelas-kelas, kita ada acara kegiatan-kegiatan itu kita bisa berkomunikasi dengan siapapun. Nah, hal-hal itu bisa menjadi inspirasi kita. Nah, mungkin kalian nanti kalau di bidang pendidikan suka seperti itu, ya kalian mungkin tinggal buat aja sesuatu yang agak berbeda lagi apa gitu. Ya, yang membedakan kalian dari yang sudah ada tersebut, ya. Oke. Bu Nadia, teman-teman ada lagi pertanyaan? Karena Ibu tidak bisa baca satu persatu ya pertanyaan teman-teman yang sudah dikirim, kirim melalui Ibu Nadia. Baik, terima kasih Bu Munawaroh dan ya. sudah mengisi. Tadi luar biasa banyak banget. Mungkin saya simpulkan ya Bu Mun. Hari ini apa saja yang sudah didapat untuk teman-teman, yaitu yang pertama itu modal, bukan hanya uang saja loh teman-teman, ternyata juga rasa kepercayaan pada pelanggan, rasa kepercayaan klien, juga keinginan serta hasrat kita sendiri untuk berusaha mendapatkan ide dan pelanggan di satu sisi gitu. Dan juga untuk dapat ilmunya gimana Bu, saya belum bisa
jadi pengusaha kalau belum punya ilmu berjualan, ya itu sambil jalan juga bisa ya, seperti yang sudah diajarkan. Iya, kalau iya betul, Bu. sambil jalan ibarat orang mandi, masuk dulu kamar mandi, ada yang lupa nanti keluar lagi ngambil anduknya. Iya. Sambil jalan. Kalau enggak nanti enggak mulai-mulai gitu ya, Bu. Iya. Betul. Terus kita juga harus pandai-pandai mengambil peluang ya, teman-teman, melihat peluang itu seperti apa. Salah satunya yaitu melihat sebuah tantangan itu bukan sebagai hal yang Ancaman. Kita, iya, tetapi jadikan itu sebuah peluang. Semisal banyak yang nggak setuju dengan idenya, itu justru membuat kita semakin kritis ya. Apakah benar ini akan bisa kita lakukan? Harus dilihat dari sisi positifnya. Kalau kita melihat sesuatu hal yang negatif, belum tentu itu negatif seutuhnya. Dan juga kita harus terus memupuk rasa kreatif. Sebenarnya tiap orang kreatif itu betul sekali ya, Bu. Saya percaya setiap orang itu pasti kreatif. Tinggal bagaimana boosternya supaya itu jadi kenyataan, actionnya, implementasinya. Dan juga tadi ide bisnis itu bisa dari duplikat loh, teman-teman. Artinya bukan berarti plagiat, bisa kita ATM ya, Bu, amati, tiru, modifikasi, kita tambahkanlah apa gitu yang jadi berbeda sehingga punya competitive advantage sendiri. Terus untuk bisa jadi pemenang atau itu tadi ya punya competitive advantage, gunakanlah teknologi, apalagi sekarang generasi adik-adik atau teman kita yang saat ini ikut kuliah itu di generasi milenial dan juga Z ya, generasi Y. Ya. Oh, yang Y ya, berarti yang 2000-an ya, ini mulai kelahirannya. Terus juga kalau tidak merasa kreatif, jangan pernah mengejek diri sendiri ya. Kita pastikan kalau kita itu sebetulnya orang yang kreatif loh, mungkin tidak muncul atau belum muncul ya, belum triggernya harus belum berani Bu, belum berani. Ya. Sebenarnya sudah ada, tinggal kita lihat triggernya tuh ada gitu ya. Biasanya triggernya tuh kalau karena kita terlahir udah jadi pemenang, Bu. Kita terlahir udah jadi pemenang. Betul. Proses ini loh, biologi itu harus dilihat lagi di YouTube tuh. Itu tuh perjuangan dari sekian banyak bisa satu itu dari lahir. Yang unggul satu. Ya kita inilah tercipta. Iya, betul banget. Dari dulu udah perjuangan terus ya. Terus untuk tugas ya, teman-teman jangan pernah nyerah kalaupun ada banyak tugas gitu ya. Itu justru melatih kita untuk semakin tangguh gitu. Dengan adanya tugas kita akan semakin menjadi seseorang yang di atas rata-rata. Jadi semua orang harus mengalami itu ya, seperti kami juga, Ibu Mun juga, semua akan mengalami itu. Jadi sekarang baru berat karena tugas kuliah belum seberapa, nanti ada lagi gitu ya. Jadi ini harus dilalui dan itu hal yang biasa, jangan dianggap yang luar biasa, biasa saja gitu ya. Jadi itu dijadikan tantangan dengan cara bikin timetable atau bikin manajemen waktu yang baik ya, dan harus disiplin tentunya. Dan satu lagi harus ada mentor supaya tetap semangat, dan cari mentor yang baik gitu ya, Bu ya. Mungkin nanti kita sharing lagi terkait mentor yang baik gimana gitu. Dan juga kalau mau cari ide, cari yang kita sukai. Alangkah baiknya kalau nanti kita tiba-tiba jadi tidak semangat, kita kembali lagi untuk tetap terus maju karena itu yang benar-benar dari hati kita sendiri begitu. Terus untuk bisa bangun dari keterpurukan, caranya seperti apa tadi? Tetap harus melihat kiri kanan, mungkin karena udah ada pelanggan, nah itu jadikan satu trigger atau stimulus. Banyak yang masih cinta dengan produk kita, tetap kita harus bangkit gitu ya. Untuk teman-teman tadi yang terakhir ya, Bu, ini tadi kolaps ya, Bu, untuk bisa yaitu jalan terus kolaborasi. Nah, kolaborasi ini tidak bisa dipisahkan, dimanapun itu selalu harus ada untuk menstimulus kita juga tetap update ya. Stimulus ini bisa dari antar produk atau bahkan endorse ya, Bu, bisa influencer juga boleh ya. Misalnya ada X siapa, misalnya Uniqlo, X Billie Eilish atau McD ini lagi X BTS katanya, atau H&M, X Supreme. Jadi kita harus saling kolaborasi di sini ya, atau antar produk juga boleh. Nah, itu bisa jadi keuntungan besar juga. Begitu. Nah, ini ide yang lagi hits adalah konektor. Betul banget, Bu. Itu di mall saya jalan-jalan, astaga, tuh semua cewek nggak ada yang nggak berhenti lihat konektor. Mau belajar apapun enggak. Iya, bener banget. Ini bisa jadi peluang loh, teman-teman, walaupun kecil-kecilan, tapi saya lihat kalau masih pandemi ini akan terus jadi hit sampai tahun berikutnya, tahun ke depan gitu. Mungkin ada yang temanya macam-macam, tengkorak misalnya untuk anak-anak yang grunge, atau tema yang geli, banyak tema harus dieksplor lagi. Mungkin itu dari salah satu peluang juga, Bu. Saya lupa, salah satu peluang. Biasanya itu konektor kan untuk dewasa ya, remaja ke atas. Nah, kan anak-anak tuh suka tuh, mungkin kita bisa pakai karakter-karakter ya. Mickey Mouse gitu, Minnie. Nah, itu mungkin kalian bisa lihat peluang itu. Oke, betul, karakter. Oh, yang dewasa aja yang suka karakter kok, Bu.
Yang jelas dia suka karakter sebenarnya. Yang Wah, suka lebih bagus Elsa, lagi. iya biasanya Elsa atau Winnie the Pooh gitu yang klasik-klasik zaman dulu tuh banyak yang cari, tapi sekarang orang jarang explore ke situ. Ya benar sekali itu teman-teman. Terus bisa barengan sama temennya gitu ya, supaya modalnya juga barengan, idenya dikerjain bareng-bareng gitu. Iya, boleh. Pemasaran nanti Jakarta juga siap kok, Bu. Nah, itu apalagi Jakarta loh, itu pusat fashion. Pokoknya ini juga nggak lah. menutup juga ya. Saya juga pesan ke teman-teman, nanti kalau ada yang memiliki ide, terus terkendala dengan modal, boleh mungkin disampaikan. Mungkin saya bisa bantu mencari investornya, gitu. Baik, tentunya dengan bisnis plan ya, Bu, persiapannya. Ya. Ya, betul, Bu. Betul, Bu. Ya, disiapkan bisnis plan-nya yang kita sudah pelajari bersama, nanti bisa ditindaklanjuti. Baik, teman-teman, mungkin ini yang bisa saya simpulkan dari tadi informasi yang sudah diberikan dan sharingnya oleh Bu Munawaroh. Nah, sekarang sesi sebelum kita menutup, jangan lupa di-on-kan dulu kameranya untuk bukti kegiatan ya. Kita akan sesi foto bersama dulu. Oke, ini yang pertama ya. Tolong di-on-kan dulu, disiapkan dulu, bangun dulu, pakai jilbab dulu. On-cam, Rizka. Ya, Mbak Adin, Mbak Rida, Mbak Tia. Adin, ya. Ya, yang 2 juga sudah. Yang 3 banyak yang masih ini, nggak apa-apa ya. Kita mulai saja. Ya, silakan Bu. Ya, yang 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Baik, yang kedua, slide kedua. Silakan teman-teman bersiap-siap. Slide 2, ada Mufti, Mbak Erika juga di sini, Mas Aziz. Siap ya? Slide 2, 1, 2, 3. Oh, tunggu, dia baru off. 1, 2, 3. Baik. Sekarang slide yang berikutnya. Slide 3 ada Mbak Nadalia, Mbak Alicia. 1, 2, 3. Baik. Nah, sudah selesai. Baik, Bu Munawaroh, terima kasih atas waktunya dan juga sharing ilmunya di sini. Semoga kita bisa bertemu kembali ya Bu di kesempatan yang lainnya. Saya sangat berterima kasih atas kesempatannya Bu Munawaroh di sini. Ya, baiklah. Mungkin saya tutup ya Bu ya. Ya, baiklah, boleh. Baiklah, terima kasih Bu Nadia selaku pengampu dosen mata kuliah kewirausahaan. Terima kasih juga untuk semua teman-teman mahasiswa kelas A dan kelas B mata kuliah kewirausahaan telah hadir di kelas pada pagi hari ini. Semoga apa yang mungkin kami paparkan, saya dan Bu Nadia sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya. Izin lift ya Bu Nadia. Ya, monggo Ibu. Ya, terima kasih. Silakan. Ya. Silakan teman-teman, kalau mau lift jangan lupa absen ya. Jangan lupa absennya tadi. Baik, Miss. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jangan lupa absen.